Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Pasti kalian sehat kan? Jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang meraih ketakwaan dengan berpuasa. Pengertian puasa. Apa sih pengertian puasa itu? Nah, jadi pengertian puasa menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang anjuran berpuasa, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, selanjutnya sebelum kita berpuasa ada syarat-syarat wajib untuk berpuasa, yaitu 1. Islam. Nah, Islam ini merupakan syarat yang paling utama. Jadi, orang yang non-muslim itu tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua, berakal sehat. Maksud dari berakal sehat itu, dia tidak gila atau mengalami gangguan jiwa, melainkan akalnya sehat. Jadi, ketika kalian melihat orang gila di jalan, itu tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, balik. Balik untuk anak laki-laki apabila dia sudah pernah mimpi basah, sedangkan balik untuk anak perempuan apabila sudah mengalami menstruasi. Jadi, apabila anak laki-laki dan perempuan sudah mengalami hal tersebut, maka wajib hukumnya untuk berpuasa. Yang keempat, mampu berpuasa. Maksudnya di sini dia tidak sedang sakit, karena apabila orang yang sedang sakit berpuasa, dikhawatirkan sakitnya akan lebih parah. Oleh karena itu, orang tersebut wajib mengganti puasanya. Yang kelima, mukim atau menetap. Maksudnya orang tersebut tidak sedang berpindah-pindah tempatnya, melainkan dia menetap di tempat tinggalnya. Yang keenam, tidak sedang berhalangan. Misalnya sedang haid, nifas, ataupun yang lain. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa sangat penting karena apabila terpenuhi semua syaratnya, puasa akan semakin sah, dan begitu pula sebaliknya. Syarat sah puasa ada beberapa. Yang pertama yaitu Islam. Selain menjadi syarat wajib puasa, Islam ini juga menjadi syarat sah puasa. Yang kedua, yaitu tamyiz. Dalam artian di sini adalah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini juga terdapat pada syarat wajib dan syarat sah puasa. Ketika perempuan sedang haid atau nifas, perempuan tersebut harus mengganti puasanya di lain hari. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa, misalkan hari Idul Fitri, hari Idul Adha, ataupun hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Setelah membahas tentang syarat sah puasa, sekarang kita akan membahas rukun puasa. Dari sini, rukun puasa ada dua. Yang pertama yaitu niat. Niat merupakan sesuatu yang sangat menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan seseorang.
Jadi, apabila kita lupa dalam membaca niat, maka puasa kita akan sia-sia. Yang kedua, yaitu menahan diri. Yang dimaksud menahan diri, meninggalkan dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu muntah dengan disengaja. Hal ini menjadi batal meskipun tidak ada sesuatu yang kembali ke dalam perut tersebut. Bisa dapat dilihat seperti contoh di situ, yaitu ketika tangan dimasukkan ke dalam mulut. Nah, itu akan terjadi muntah yang disengaja. Yang kedua yaitu haid dan nifas. Ketika seseorang itu sedang berpuasa, namun tiba-tiba ia mengalami haid, maka puasanya itu akan batal. Begitu juga dengan nifas. Yang ketiga yaitu meneruskan makan setelah makan karena lupa. Maksudnya di sini, ketika kita makan karena lupa, tidak dianjurkan untuk dilanjutkan kembali. Apabila dilanjutkan kembali, maka puasa kita akan menjadi batal. Yang keempat yaitu murtad atau keluar dari Islam. Ketika kita sedang berpuasa, namun ketika itu juga kita murtad atau keluar dari Islam, maka puasa yang sedang kita kerjakan tersebut akan menjadi batal. Selain keempat hal tersebut, masih terdapat banyak lagi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Berikutnya yaitu macam-macam puasa wajib. Puasa wajib yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Yang kedua yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa sebagai pengganti dalam syara, misalnya berhubungan suami istri dalam siang hari di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu puasa nazar atau puasa janji. Yang keempat yaitu puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilaksanakan karena meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan adanya uzur syar'i. Yang selanjutnya yaitu macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan atau puasa yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah selain puasa wajib. Adapun macam-macam puasa sunnah sebagai berikut. Yang pertama, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dilakukan ketika bulan purnama, yaitu puasa 3 hari setelah bulan Komariah, tanggal 13, 14, dan 15. Yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis menurut sebagian ulama berkaitan dengan para malaikat yang mencatat amal manusia. Nah, pada hari Senin dan Kamis, para malaikat menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan catatan amal manusia. Yang ketiga, puasa Tasyu'a dan Asyura. Tasyu'a pada tanggal 10 Muharram, sedangkan Asyura pada tanggal 9 Muharram. Yang keempat, puasa hari Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang selanjutnya, hikmah berpuasa. Yang pertama, mendidik diri sendiri untuk bersifat jujur. Maksudnya, ketika kita berpuasa, kita dididik untuk jujur. Apakah kita jujur dalam berpuasa? Apa melanggar hal-hal yang dilarang ketika berpuasa? Yang kedua, menyehatkan jasmani dan rohani. Ketika kita berpuasa, jasmani dan rohani akan sehat daripada yang tidak berpuasa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Dengan berpuasa, kita akan merasakan orang-orang yang tidak bisa makan, sehingga nantinya akan muncul rasa kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, melatih dan mendidik kesabaran.
melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik menahan lapar, dahaga, dan keinginan. Di sini ada sedikit kata-kata atau motivasi untuk kalian agar tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, meskipun dalam situasi pandemi saat ini, yaitu sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa adanya tantangan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.